Baca bene, beberapa pemikiran ya soal anak-anak yang retret itu dan kemudian diseruduk oleh massa, kemudian ada pengerusakan properti, dan kemudian ada pernyataan publik mengatakan bahwa situasi kondusif katanya. Itu bukan pernyataan maaf ya, karena tidak ditemukan kata maaf di dalam pernyataan publik dari para pelaku pengerusakan itu. Yang saya pikirkan yang pertama itu soal betapa terganggunya mental dari anak-anak itu. Kalau ada yang bertanya, berlebihan sekali. Gangguan mental macam apa? Trauma itu. Traumanya adalah begini, bahwa mungkin 10 atau 15 tahun mendatang akan ada sesuatu dalam pikirannya, mereka yang dari kelompok ini sangat anti terhadap kami Kristen. Gitu. Nah, ditanya, apakah ini motif agama atau motif sosial semata, katakanlah keamanan lingkungan? Agama ada motifnya, karena alasannya adalah rumah pribadi diubah menjadi rumah ibadah, tempat ibadah. Meski ini bisa diperdebatkannya, apa istilah tempat ibadah ini harus dimaknai sebagai sebuah kata yang berarti bermakna ganda ya, tempat untuk beribadah dan tempat ibadah gitu ya. Tempat untuk beribadah kita tahu ada juga yang sampai di tengah jalan, ada yang sambil jalan kaki. Ketika saya berdoa salam Maria di jalan itu, disitulah tempat saya beribadah pada waktu itu, semalam contoh. Tapi tempat ibadah yang memang didaftarkan demikian, difungsikan secara rutin demikian, itulah tempat ibadah gereja, masjid, wihara, kuil atau apa. Nah, tidak segampang itu mengubah rumah pribadi menjadi tempat ibadah. Kan ada izin atau apa. Tapi rumah menjadi tempat untuk beribadah, saya pikir setiap rumah orang beriman itu, entah apa agamanya, itu memang tempat beribadah mereka. Kan gitu ya. Kalau saya tinggal di kamar saya berdoa, itulah tempat saya beribadah. Beribadah ini berdoa, tempat berdoa. Nah, kita tahu ini sebenarnya bukan motif melulu apa ya. Tidak ada hak penduduk sebenarnya juga menghakimi sesama penduduk untuk memenuhi perundang-undangan itu. Dia harus sampai pada pihak yang memiliki hak eksekutif atau apalah istilahnya, penegak hukum begitulah lebih umum, untuk mengeksekusi tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Nah, lalu kemudian apakah ini antara agama yang satu dengan agama yang lain? Kita katakanlah teman-teman ini mungkin kebanyakan muslim yang membuat serangan ini. Dan saya pikir itu bukan generalisasi terburu-buru gitu ya. Mengapa bermasalah dengan beribadahnya orang Kristen gitu ya. Nah, apakah ini antara muslim dan Kristen? Bukan. Ini antara teman-teman muslim ini dengan penegak hukum sebenarnya. Dengan negara gitu ya. Bukan antara dua agama ini, itu terlalu sempit kalau kita lihat demikian. Ini dia bermasalah dengan bagaimana menghadapi hukum gitu. Tidak melek hukum, tidak paham dengan apa konsekuensi dari yang saya lakukan. Satu sisi. Sisi kedua, bukannya dia tidak paham, justru dia paham bahwa mungkin dia tidak akan dihukum karena tindakan itu. Karena pernah terjadi sebelum-sebelumnya dengan berminta maaf, kalaupun minta maaf, perkara selesai. Gitu ya. Jadi complicated, baik dari si pelaku ini yang tidak melek hukum atau memanfaatkan, ini yang kedua, kelemahan dari si penegak hukum. Terlihat di video itu kan ada juga penegak hukum yang tak bisa berbuat apa-apa. Karena meskipun statusnya sebagai penegak hukum, entah polisi, entah tentara, dia tahu bahwa people power itu lebih kuat. Massa itu lebih kuat dari dia. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berusaha menenangkan dan menyenangkan mayoritas. Memang menjadi mayoritas itu tantangan berat ya. Tantangan berat itu. Harus disertai oleh refleksi yang kuat dalam agama itu. Supaya jangan di-abuse ke mayoritasannya. Gitu ya. Supaya jangan dimanfaatkan ke mayoritasannya. Mentalitas anak muda tadi ini
anak-anak remaja ini, kalau kelak nanti dia menjadi anti terhadap Muslim begitu, kita nggak bisa salahkan karena dia berangkat dari pengalaman. Nah, lalu kita nggak bisa gampang katakan, oh ini oknum, bukan ajarannya. Nah, sebuah kesesatan kalau kita berpikir hanya ada dua aspek ini ya, SDM-nya dengan ajarannya. Bukan hanya dua ini. Oknumnya, oke, katakanlah orangnya, subjeknya, pelaku, ajaran, dan proses belajarnya bagaimana. Ajaran ini tergantung di bagaimana diinterpretasi. Siapa mengajari para pelaku ini? Bahwa materi ajarnya jelas, oke. Tapi bagaimana materi ajar ini diinterpretasi? Siapa interpreter yang memiliki kualifikasi untuk menginterpretasi ajaran ini supaya memang memihak pada kehidupan dan kebaikan? Nah, kalau masih ada orang berkata itu kan oknum, percayalah kamu tidak akan pernah belajar dari kesalahan itu, karena kamu defend, membela terus. Jangan ada yang salah pada sistem pengajaran atau pada ajaran ini yang diinterpretasi secara keliru. Nah, lebih dalam saya tidak akan masuk lebih karena risky. Tapi bisa diperhatikan betapa berpengaruh interpreter. Ini ibarat seseorang yang memegang pisau. Apakah dia itu seorang penyerang kita atau sedang membela kita di tengah serangan singa atau apa? Tergantung si pemegang pisau ini kemana mata pedangnya diarahkan. Oh, ini bukan ajaran, ini orangnya. Jangan. Kalau kamu katakan begitu, kamu melempar penyebab persoalan ini ke pihak lain sehingga tidak ada yang belajar. Tapi oke, video ini untuk teman-teman culprit di sini yang mayoritas sudah biasa di sini hadir di channel ini beberapa. Nah, ini satu pelajaran. Saya pikir itu mental anak-anak itu perlu dijaga. Saya pikir sayang sekali mereka melihat karena ini menjadi sebuah trauma untuk mereka. Nah, kalau kita masih punya kendali untuk anak-anak kita, anak-anakmu, usahakan dia bisa asik dengan ajarannya sendiri dan memahami itu tadi ya, antara ada oknum, subjek, pelaku, ada ajarannya dan interpretator atau apa istilahnya yang memiliki peran untuk membawa ajaran ini melintasi ruang dan waktu. Kan dulu ada ajaran ini di sana, lalu dibawa ke sini saat ini. Nah, bagaimana itu di-adjust supaya di masa sekarang itu memihak pada kehidupan, pada kebaikan. Nah, ini aspek-aspek yang perlu dipelajari supaya jangan juga menjadi generalisasinya. Menjadi generalisasi bahwa di antara orang Kristen, di antara sesama Muslim ada juga itu bentrok-bentrok internalnya gitu ya. Tetapi bentrok internal macam apa? Apakah di level intelektual atau pada sudah menjadi bentuk kriminalitas? Dan ini yang menunjukkan kelasnya gitu ya. Baru oke. Kita harapkan yang terbaik, pemulihan yang terbaik untuk anak-anak ini sebagai pelajaran iman. Bisa di para guru yang menemani mereka yang beretret dan mengalami peristiwa ini kiranya bisa mengambil refleksi yang bagus untuk disampaikan kepada anak-anak. Paham situasi itu dan belajar sesuatu dari sana. Semoga Tuhan memberkati, menguatkan kita dalam usaha kita untuk membela, merawat iman. Ciao.